Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Esa Jualaksono, channel yang membahas dunia peternakan, khususnya peternakan kelinci. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya di bidang budidaya kelinci. Salah satunya hal yang saya akan bagi adalah mengenai review kandang kelinci yang saya gunakan dalam budidaya kelinci. Jadi tujuan saya membuat video ini sebenarnya adalah untuk memberikan inspirasi teman-teman mengenai kandang yang saya gunakan dalam budidaya kelinci, yang harapannya nanti teman-teman bisa membuat sendiri kandang kelinci yang ada di rumah dengan menggunakan beberapa bahan. Jadi di kandang kelinci saya ini ada dua bahan yang kita gunakan. Bahan utamanya kalau kandang semacam ini yang saya gunakan kurang lebih 80% kayu ditambah kawat ram, dan kalau yang ini kurang lebih 80% adalah besi, dimana besinya kita beli di toko-toko besi yang ada di sekitar kita. Jadi kita review dulu mengenai tentang kandang kelinci yang berbahan kayu ini. Teman-teman sudah bisa lihat ini adalah kandang kelinci yang kurang lebih 80% berbahan kayu. Jadi dalam pembuatan kandang kelinci ini saya buat semacam ini, saya sekat-sekat. Tiap biliknya ini saya isi maksimal 2 kelinci dan minimal ya 1 kelinci, kayak gitu. Kalau untuk pertumbuhan gunakan pedaging atau untuk wadah indukan, biasanya satu bilik kayak gini saya gunakan untuk 1 kelinci. Nah, satu bilik ini memiliki lebar kayak gini kurang lebih 50 cm, panjangnya adalah 60 cm dengan ketinggian kurang lebih 40 cm. Nah, lalu bagian samping-sampingnya itu, bagian paling samping paling luar itu kita tutupi dengan menggunakan bahan triplek, dan bagian depannya sini dan bagian sekatnya itu kita tutupi dengan menggunakan kawat ram, kayak gitu. Lalu untuk jaraknya antara ini kotoran dengan lantai yang digunakan untuk kelinci ini itu kurang lebih jaraknya adalah 40 cm ya, dengan pintu yang berada di atas yang bisa kita buka semacam ini. Nah, kayak gitu. Ini kalau lihat kelincinya nih, ini baru lahir kayak gitu. Jadi ini pintunya bisa kita buka tutup ya, kayak gitu. Lalu untuk bagian bawahnya sendiri saya menggunakan alas talang ya. Alas talang ini yang ukurannya kurang lebih 60 cm-an lebarnya, dengan panjangnya ini ya kurang lebih hampir 2 meteran lah, 2 meter lebih lah ini hitungannya, semacam itu. Nah, ini adalah kondisi kandang kelinci saya, review kandang kelinci saya yang berbahan dasar sebagian besar adalah kayu. Ini sebenarnya untuk kerangkanya kandang kelinci ini sebenarnya cukup bagus, akan tetapi kelemahan dari kandang kelinci ini jika kita menggunakan kawat ram, kawatnya tidak kuat karena di gerat kelinci biasanya kawatnya itu istilahnya kalau orang Jawa bilang jebol atau rusak akibat kelinci itu sering menggigit-gigit bagian kawat ram. Nah, ini salah satu permasalahan dimana, nah ini saya tambal teman-teman, saya tambal karena digigit tuh bekasnya tuh, nah berlubang-lubang itu kan, nah, digigit kelinci sampai kayak gitu teman-teman. Jadi ini saya tambal dengan menggunakan sisa kawat besi kayak gitu. Alangkah baiknya teman-teman jika ingin membuat kandang kelinci yang berbahan dasar dari
kayu semacam ini, alangkah baiknya kawannya adalah menggunakan kawat besi yang ukurannya tebal semacam ini teman-teman. Ini kawat besi yang cukup tebal. Nah, ini salah satu kandang yang saya gunakan untuk budidaya kelinci yang sebagian besar bahannya itu berbahan dari kayu macam itu. Lalu saya akan mereview mengenai ini teman-teman, kandang yang berbahan dasar dari besi, sebagian besar dari besi kayak gini ya. Ini gambaran mengenai bahan berbahan dasar dari besi. Jadi teman-teman, kandang ini memiliki lebar antara ini sampai sini itu kurang lebih sama 50 cm, dan ini bagian panjangnya dari sini hingga bagian sekat sana itu kurang lebih 75 cm. Jadi kandang ini saya buat tujuannya sebagai indukan. Nanti indukannya setelah dikawinin kan akan hamil dan melahirkan. Nah, saya buat ukurannya agak luas karena biar memudahkan dan mengenakan indukan si kelinci dalam melakukan proses-proses semasa dia hamil teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau kandang ini bahan dasarnya dari kawat besi yang saya beli di toko besi di sekitar daerah saya semacam itu. Kawatnya itu modelnya bermacam-macam, ada yang kayak gini, ada juga yang istilahnya ini loh, kerapatan kawatnya ini lebih sedikit, lubangnya lebih lebar itu ada juga, tapi ini cukup rapat. Kalau kandang yang saya gunakan itu kawannya yang cukup rapat agar awet juga sih teman-teman. Tapi sebenarnya untuk kawat besi aja sudah awet kok teman-teman, macam itu. Lalu yang saya akan review ini kandang besi ini, bahannya ini yang saya gunakan sebagai istilahnya tiang dan kerangkai-kerangkainya ini adalah besi yang bentukannya L. Tapi sebagian beberapa peternak itu menggunakan bahan besi untuk kerangkanya itu berasal dari galvanis yang bentuknya kotak itu, dan di ini dan bagian kelapaan, bagian lantainya untuk kelinci yang ini itu saya menggunakan bambu sebagai lantai dari kelinci. Ada juga beberapa ternak itu menggunakan besi ini, jaring-jaring besi itu yang digunakan lantai kelinci, dan bagian bawahnya sama seperti kayak kandang kelinci pada umumnya, saya menggunakan karpet talang yang agar dalam melakukan pembersihan kotoran itu lebih enak dibandingkan tanpa menggunakan karpet, serta bagian bawahnya sini ya juga tidak kejatuhan kotoran kayak gitu, semacam itu. Jadi kelinci kita sehat-sehat untuk kita rawat dan kita budidayakan. Nah, itulah gambaran kandang kelinci saya. Yang jelas kalau kandang kelinci besi kayak gini dengan kandang kelinci kayak gini itu harganya, kalau dari segi harga lebih mahal biayanya yang dikeluarkan itu yang besi. Tapi kalau untuk segi keawetan lebih awet yang besi dibandingkan dengan yang kayu semacam itu, karena ini dirancang tahan untuk beberapa tahun kayak gitu. Ya, mungkin itu saja review mengenai kandang saya. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya, meninggalkan sisi negatifnya, dan mohon teman-teman jika suka dengan video ini tekan tombol subscribe-nya,
untuk mengikuti dan tidak ketinggalan video-video berikutnya, serta tekan tombol like dan beri saran pendukung di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas, salam kuping panjang.